upaya untuk mencari titik temu atau perdamaian antara konflik Israel dan Palestina, atau etnik Yahudi dan Arab, atau lebih luas, bagaimanakah bisakah tiga agama samawi ini, Islam, Yahudi, dan Nasrani ini bisa bersatu menuju prinsip-prinsip perdamaian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membuka surat Al-Imran pada ayat yang ke-64 sampai sekian. Nanti kita akan komparasikan dengan beberapa surat ayat pada surat Baqarah ya. 124 dimulai dari 113 dan 124. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab. Ada tiga pendekatan pada setiap ada redaksi. Qul ini kan katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab. Kalau ada ungkapan ya ahlal kitab, ini berarti bahasa cinta ya, atau ungkapan kasih sayang. Bahasa mesra, bahasa penuh kasih dari Tuhan, dari Allah kepada kita atau kepada penganut agama-agama Semit, agama Abrahamistik atau agama Samawi. Sama dengan panggilan wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu dia. Sama dengan qul ya ibadi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim di surat Zumar ayat 53, ayat 53, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi panggilan wahai hambaku, wahai orang beriman, wahai ahli kitab, ini panggilan-panggilan mesra, panggilan penuh kasih dari Tuhan, dari Allah kepada kita, atau pada orang yang mendaku memiliki kitab suci atau penganut agama Semit atau agama Syami, agama Abrahamistik, agama monoteis yang hanya mentauhidkan satu Tuhan saja. Di dua kajian sebelumnya, akar konflik, kemudian kapan perang berakhir, di dua kajian sebelumnya tentang Yahudi, tentang Israel Palestina sudah kita kemukakan sekurang-kurangnya dua pendekatan. Pertama, konflik ini dimulai karena memang bangsa Arab mendaku dirinya lebih besar, lebih kuat, sehingga ketika tanah Palestina ini menjadi yang tadinya jajahan dari Turki Utsmani untuk kemudian menjadi jajahan Inggris. Dalam deklarasi Balfour ya, dipulangkanlah orang-orang Yahudi yang menjadi diaspora tersebar di seluruh Eropa, dipulangkan ke tanah yang kita sebut Palestina saat ini, Yerusalem. Akan tetapi orang kemudian buntu, dimulai dari 39 sampai 40 sampai 46 konflik itu tidak selesai, maka diselesaikanlah dengan meja perundingan. Ya, ini seperti sejarah Indonesia ya, perundingan meja bundar, perjanjian Renville dan lain-lain. Sehingga nanti lahirlah satu resolusi 181 di PBB untuk mendamaikan dua pihak ini ya. Tetapi begitu perdamaian disepakati, bangsa Israel atau Yahudi yang mendiami tanah baru ini disepakati hanya sepertiga saja, 2/3 untuk Arab yang ada di Palestina. Sepertiganya untuk etnik Yahudi yang ada di Palestina. Tetapi Yahudi langsung deklarasi kemerdekaan 6 bulan kemudian. Anehnya dari November 46 berarti bulan Mei 47 ya. Tapi orang Palestina tidak, malah nyerang Israel. Nah, itu dia. Mereka tanpa perhitungan, dibantu Mesir, dibantu Libanon, Syria, tetapi kalah mereka nanti. Dan terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan istilah Nakbah ya. Musibah atau bencana besar yang terjadi sampai saat ini. Nah, kemudian kapan perang berakhir? Ya, selama masih ada yang jualan senjata, nggak bisa selesai perang itu. Nah, mari, bagaimana konsep perdamaian yang ditawarkan Quran? Kalau mengacu kepada ayat-ayat tentang musyawarah, salah satunya di Ali Imran 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum law kunta fazzan ghalidhal qalbi fadhun haulik fa'fu musafir lahum syarrun wa bidan samta'tu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pada ayat itu, maka memang musyawarah ini adalah kesyawarah yusawiru, ini maknanya adalah mencari mencari madu di sarang lebah. Maka potensial tangan kita tersengat olehnya, tapi kelak kita mendapatkan obat atau penawarnya, yakni madu itu sendiri. Nah, bagaimana menggagas perdamaian? Bagaimana menyusun kira-kira satu inisiasi ya untuk mendamaikan tiga agama atau sekurang-kurangnya konflik Gaza ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surat Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Panggilan mesra ya, sama dengan ya ibadi, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Ta'alau, dari kata Allah. Ayo kita meninggi. Ayo kita menuju
ila kalimatin sawa. Ta'alau meninggi. Kemudian kalimatin sawa. Oke, kita perhatikan ini. Kalimat kaf, lam, mim, kalau membuka kamus-kamus Quran, Maqayisil Lughah salah satunya Ibnu Faris atau Mufradat Al-Fadlil Quran Al-Asfahani, kita akan mendapati maknanya kalimatun sawa adalah nutqun mufhim. Kaf dalam kamus Quran, lam, mim ini maknanya nutqun mufhim. Ungkapan yang dipahami, kesepakatan yang bisa saling dimengerti. Maknanya kalimat itu. Nutqun mufhim atau makna yang lain jirohah. Jirohah ini maknanya kan jaroh itu luka. Jirohah ini maknanya adalah perawatan. Mari kita mengacu pada perawatan, nilai-nilai yang sama, ungkapan atau kesepakatan yang bisa kita mengerti, kita ikuti bersama-sama. Kira-kira begitu maknanya. Jadi, qul katakanlah Muhammad, sabab nuzul dulu. Sabab nuzulnya begini, ada dua, kalau kita membuka tafsir Al-Mawardi, An-Nukat wal Uyun, maupun tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi, maknanya dua, atau latar belakangnya dua. Ini ada katakan orang-orang Nasrani, Najron, Najjar ini di Yaman, ada yang katakan ayat ini turun sehubungan, dan beberapa ayat sebelumnya, 62, 63, di surat Al-Imran ini, sehubungan dengan Yahudi di Madinah. Yang ada 3 klan besar yang nanti ketemu, dan puncaknya terjadi perang, nanti perang yang kita sebut sebagai perang, oke, tidak ada yang tahu, perang Khaybar. Dan Fatihu Khaybar, penakluk benteng Yahudi di Khaybar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Oke. Jadi sebab nuzulnya ada yang katakan Kristen Najron. Kalau Najron berarti mengacu nanti dalam buku-buku akhlak, mengacu pada satu prinsip adabul bahsi wal munazarah. Etika dalam berdiskusi dan berdialektika. Makanya nanti ada orang Kristen Najron, 2 orang menyatakan masuk Islam oleh Nabi, bahkan tanda kutip dilarang. Nabi bersabda dan mengutip Quran, bunyinya reportasenya adalah boleh jadi agama kamu yang benar dan agama kamu yang salah. Boleh jadi Nasrani itu yang benar, boleh jadi Islam yang salah, atau sebaliknya. Nah itu dia, ini dan ini sangat populer ya, sangat viral ungkapan ini sehingga direportase oleh Quran. Katakanlah Muhammad, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ini ungkapan Nabi yang kelak diabadikan ya, direkam oleh Quran. Qul katakan Muhammad, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mungkin kamu yang benar, jangan masuk Islam dulu, pelajari dulu Islam. Ini kan adabul bahsi wal munazarah. Munazarah ini brainstorming, curah gagasan. Jadi etika dalam berdiskusi, berdialektika, berdialog, curah gagasan, jangan menganggap dirinya benar. Ini persis juga nanti diteruskan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pendapat saya benar, tapi berkemungkinan salah. Pendapat musuh saya atau orang lain itu salah, tapi berkemungkinan benar. Nah itu dia. Jadi pendapat saya ini benar, tapi yahtamilul khoto, berkemungkinan salah. Pendapat orang lain itu khoto, tetapi yahtamilul haq, mungkin benar. Nah, ini etika dalam berdialog, berdiskusi, atau dialog-dialog interaktif, atau yang belakangan nanti disebut sebagai interfaith dialog, dialog lintas iman. Ini penting ya, untuk tidak menganggap diri kita benar. Sama dengan inna dina indallahil Islam, agama Allah hanya Islam. Ada 3 maknanya. Apakah agama yang paling benar hanya Islam, atau satu-satunya yang benar Islam? Ini beda ini ya. Kalau paling benar Islam, yang lain berkemungkinan benar. Kalau hanya Islam yang benar, yang lain pasti salah. Atau kita berada di dua-duanya, di tengah-tengahnya. Makanya Ahlus Sunnah ini ketika masuk ke Indonesia, ia berada di tengah-tengah 2 golongan, 2 arus besar, yakni puritanisme atau purification, pemurnian agama, atau tajdidi movement, gerakan pembaharuan. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya apa? Adalah al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Puritanisme berarti mamanisme ya, wahabisme, pemurnian kembali ke Quran hadis, atau tajdidiyah, pembaharuan. Udah enggak usah puritan, kita pembaharuan saja. Makanya Iqra harus bismi rabbika, membaca harus nyebut nama Allah. Membaca saja tanpa nyebut nama Allah nanti liberal, sekuler. Tapi bismi rabbika saja tanpa menyebut nama Allah jadi ISIS. Jadi teroris nanti itu, bahkan sebagian Hamas ya kan.
Dan Hamas itu bukan Palestina. Jadi saya membaca artikel yang terbaru ya, 20 atau 26 artikel saya baca sebelum ngaji ini dalam bahasa Inggris ya. Ternyata Hamas bukan Palestina. Ya sama dengan ISIS. Itu juga. Nah, kalau teman-teman mau tahu mungkin mengacu kepada 2 video sebelumnya saya katakan begini. Oke, tahun 84 Presiden Amerika yang ke-40 namanya Ronald Reagan. Ini menggelontorkan dana 350 juta US dollar. Tahun 84 kurs dolar ke rupiah 725 rupiah. Berapa itu? 350 juta US. 1 dolar sekarang kan 15 ribu lebih. Waktu itu 725 rupiah. Yang waktu itu harga bensin tahun itu ya masih 400 rupiah kalau nggak salah itu. Berarti banyak sekali. Untuk membuat jaringan teroris internasional Al-Qaeda ya. Bahasa kita Al-Qaeda. Pemimpinnya waktu itu Osman bin Laden. Nah sekarang diganti Osama ya. Usama. Itu cucunya sudah itu. Tujuannya apa? Untuk memerangi Soviet yang waktu itu menjajah Afghanistan. Sampai ke utara itu. Nanti puncaknya sampai Afghanistan ya. Kalau kita urut dari selatan, Asia Selatan itu India. India begini. Sininya Sri Lanka, atas India itu Pakistan, atasnya lagi Afghanistan. Nanti atasnya lagi Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan. Itu terus ya sampai ke Rusia nanti kalau lihat di peta dari bawah ya. Sampai ke atas. Kalian mainnya di kampung tok yang enggak tahu gini-gini, tapi ya sudah enggak apa-apa. Ya Him. Saya raas, Pak. Raas inilah peradaban dunia.